Halo, berjumpa lagi dengan saya di channel Pelajari Kode. Kita masih dalam tahap pembuatan fitur untuk tahun ajaran baru, tepatnya di tahun ajaran baru bagian kedua. Pada tutorial sebelumnya kita sudah merubah tabel siswa. Nah, di sini kita juga harus merubah beberapa metode, khususnya CRUD yang bersangkutan dengan data siswa. Kalian bisa lihat di sini seperti tambah data siswa. Di sininya kita tambahin ID siswa ini. Karena auto increment kita tinggal kasih aja deh petik satu dua kali koma. Karena kita udah set jadi auto increment ya. Jadi otomatis berurutan. Lalu di bagian metode ini get data siswa by kita ubah jadi ID. Ininya ID siswa. Dan di sininya yang tadinya NISN kita ubah juga jadi ID siswa sama dengan ID siswa. Jadi kita rubah ya yang tadinya NISN sekali lagi jadi ID siswa. Ditambahin sini ID siswa juga karena kita butuh untuk menjalankan ubah data siswa. Sininya juga ID siswa. Ininya hapus berdasarkan ID siswa. ID underscore siswa sama dengan variabel ID siswa. Kita cek di sini. Kita buat file baru untuk fungsi tambah tahun ajaran baru ya. Simpan tahun ajaran baru, klik HP. Oh ya, kita buka dulu file indeksnya, kita tambahin di sini bagian kondisi untuk ngecek tahun ajar. Kita tambahin variabel status jadi true jika kondisinya terpenuhi, jika tidak statusnya kita buat false. Seperti itu aja, nanti diteruskan pas pemanggilan file tahun ajaran baru gitu. Nah, kita lanjut di file ini. Kita buat metode dulu deh. Kita buat metode dengan nama tahun ajaran baru. Kita ada propertinya. Kita buat query buat menduplikasi SQL query sama connect, select mission yang ada
dalam label siswa, mark kelas sebagai kelas dan ID SPP from TB siswa group by NISN. Tun T. Jadi di sini metode ini berfungsi untuk mengambil data siswa tapi di grup berdasarkan nisennya. Jadi nisennya sama itu akan dijadikan satu tapi dengan ID yang berbeda-beda. Kita cek statusnya apakah true. Jika true, kita buat variable D, tahun ajaran baru, kita panggil metodenya, lalu di sini kita buat perulangan untuk merubahnya jadi array. Kita cek dulu deh muncul nggak hasilnya. Simpan, lalu kita login. Sekarang kita coba klik yang tahun ajaran baru. Oke, nah sini muncul pesan. Coba kita ubah atau kita tambahin deh tahunnya 2000. Nominalnya asal saja, nggak apa-apa. Simpan. Nah, di sini 2022 tahun ajaran baru. Nah, berhasil, datanya sudah muncul. Semua data siswa dari kelas 10. Nisan, nama kelas, jurusan, ID, jurusan nggak ada ya. Oke, muncul semua, berhasil. Kita lanjutkan lagi ngodingnya. Bisa dikomentari, silakan, atau dihapus boleh. Kita buat kondisi lagi di dalamnya. Jika R kelas sama dengan kelas ini 11 ya. Untuk nilainya kita ubah jadi 1, 2, 3 biar memudahkan saja gitu loh. Untuk nanti membedakan ini juga 1, 2, 3. Ini by ID. Get-nya kita ubah juga. Jadi get ID. Ini get ID. Lalu di atas sudah sepertinya. Sudah. Kita ke file data siswa untuk mengecek. Nah, di sini masih Nisan ya. Jadi kita tadi ubah jadi ID. Ini juga ID siswa. NISN ID dan ini juga ID underscore siswa. Nanti misalkan kalian ada error itu cek lagi yang
beginian. Yang tadinya Nisen kita ubah jadi ID siswa. Oke, lanjutkan. File indeksnya di sini. Nah, ini kan masih Nisen. Kita ubah ID untuk hapus. Kita tutupin tab yang nggak dipakai. Dan maaf ya kalau di sini agak berisik, rumah saya samping jalan, soalnya jalan raya, jadi agak berisik jam-jam segini. Kita ulangi data siswa, kita ubah. Ini kan tadi kelas 10, 11, 12 kan, untuk value-nya kita tadi ubah jadi 1, 2, 3. Sekarang simpan. Nah, sini ada pesan error katanya to view argument. Kita cek query. Pas ubah masalah. Cek lagi. Ubah siswa. Sini, nah sininya kan kita nggak ada ID siswanya ya. Kita get ID, tutup, koma. Oke, sudah. Sekarang kita cek lagi, kita refresh. Nah, oke, berhasil. Di sini kelasnya sudah rubah jadi 1. Ini juga kita ubah jadi kelas 11. Simpan. Simpan. Oke, yang terakhir ini kelas 12. Simpan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Dan kita buat tahun ajaran barunya. Di sini menampilkannya 1, 2, 3. 1, 2, ini 1. Oke. Di sini nanti berisik ya guys, sorry. Tutup, juga tutup. Nah, di file tahun ajaran baru PHP kita cek di sini ya. Kalian bisa baca, tahun ajaran dan kelas akan bertambah untuk siswa kelas 10 dan 11. Sementara jika siswa kelas 12 data tidak berubah. Jadi maksudnya biar kenapa tadi diubah jadi 1, 2, 3 itu biar jika kelasnya sama dengan 1 gitu, atau kelasnya sama dengan 2, jadi kita tinggal tambahin saja. Tambahin di sini seperti ini loh. Kelas sama dengan kelas, kita ambil dari database plus 1 gitu. Yang tadinya kelas 1 jadi kelas 2, yang dari kelas 2 jadi kelas 3. Coba kalian kalau misalnya kita masih Romawi pakainya 11, 10 dan 11. Ya bisa aja sih. Tapi enaknya ya masing-masing gitu loh. Kalau mikirnya saya lebih enak yang seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Kita buka file yang ini ya. File tambah siswa, kondisinya kita copy, kita pastikan ke dalam kondisi ini.
Kita rapikan, sudah. Simpan. Ada sedikit yang kita ubah di sini. Atau kita buat variabel lagi deh. Kita buat variabel aja untuk masing-masing propertinya. NISN sama dengan R NISN NIS nama lengkap sesuaikan dengan yang di database-nya ya. Kelas ID SPP sama dengan ID SPP, koma oke, desain ID SPP sama. Ini kita ubah, kita buat alert saja. Data tahun ajaran baru berhasil dibuat. Window location-nya kita arahkan ke halaman data siswa. Datanya P sama dengan siswa. Ini data siswa ya, ke halaman data siswa. Script, tutup. Kopikan. Pastikan ke sini. Pesannya kita ubah dari berhasil jadi gagal. Dan kita arahin ke halaman siswa, samain aja. Kita coba sekarang data siswa di sini. Kalian bisa lihat harusnya itu data untuk kelas 1 dan 2 akan bertambah. Kalau data kelas 3 nggak akan bertambah ya. Kita saksikan sama-sama. Data kelas 1 ada 1. Data kelas 2 ada 1, dan data kelas 3 ada 1, masing-masing 1. Sekarang kita coba buat. Oke, data siswa berhasil dibuat. Nah, kalian bisa lihat sendiri, yang tadinya kelas 1 ketika klik tambah tahun ajaran baru, di sini akan muncul yang kelas 2 dengan NISN, NIS, nama lengkap, dan tahun yang sama, tapi kelasnya berbeda. Seperti itu maksudnya. Jadi kita menduplikat datanya, tapi kelasnya berbeda. Ini kita ubah tahun masuk ya, biar nggak bingung tahun itu tahun apa gitu ya. Dari kemarin tuh ini yang mau saya ubah tapi nggak kesampaian, baru sampean kali ini. Oke, yang tadinya kelas 2 tambah ada duplikat kelas 3. Nah, yang tadinya kelas 3 ini akan tetap pada 1 karena kita setnya kalau dia udah kelas 3 ya udah nggak ada data tambahan lagi. Kita coba lagi. Nah, di sini 1 2 3 1 2 3 karena yang pertama ini ya si Pedro tadi itu baru sampai kelas 2. Ketika kita tambah dia akan jadi kelas 3. Dan yang si Ulu Prasetyo ini tadi kan udah kelas 3. Jadi datanya nggak nambah, tetap ada 2. Sip. Berarti ini sesuai, ini sesuai. Berarti kita udah berhasil untuk menambahkan duplikat data untuk tahun ajaran baru
tinggal kita nanti ubah ini 123 ke angka Romawi. Kita cek sebagai petugas, kita coba transaksi. Di sini cari universal ID. Nah, di sini akan muncul. Nah, sini kalian lihat ada dua, kelas 2 dan kelas 3. Nah, di sini datanya itu semuanya muncul. Mungkin di video selanjutnya kita akan pisah per kelas, itu per kelas. Jadi kelas pas dia kelas 11 dan pas dia kelas 12. Dan yang terakhir si Pedro ini akan muncul tiga-tiganya, kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Nah, kalian di sini akan muncul banyak sekali untuk tabel pembayarannya. Itu ada masing-masing berarti 12 bulan kali 3, berarti ada 36 record, 36 baris. Nanti di video selanjutnya kita akan misahin ini per kelas. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di video selanjutnya.